Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak. Hari ini Alhamdulillah Bapak bisa hadir di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang atau yang dulu dikenal dengan Mansuruh Kabupaten Semarang. Ya. Sangat menyenangkan dan membahagiakan sekali di mana alumni madrasah ternyata sudah tersebar di seluruh pelosok tanah air Pak ya. Ya, Nah, hari ini sengaja kami minta Bapak untuk bisa hadir di madrasah ini, mungkin bisa bercerita kepada kami-kami yang ada di madrasah ini, sekaligus nanti bisa dipersani, bisa dilihat oleh seluruh warga Indonesia di tanah air lewat YouTube atau mungkin dari live dari kegiatan hari ini. Namun sebelumnya kami mohon Bapak bisa memperkenalkan diri kepada kami berkaitan dengan alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang atau yang dulu Mansur. Kami persilakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozin, biasa disebut Rozin. Saya asli dari Desa Jatirjo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, alumni Mansuruh yang dulu sekarang Man 1 Semarang 1986, alumni Iya. 86. Alhamdulillah saya sekarang sudah berkeluarga, 1 istri, 2 anak, dan sekarang saya tinggal di Kota Cilacap, tepatnya di perumahan Gumilir Indah, Blok 4, nomor 145 Cilacap. Luar biasa sekali Pak. Ya. Oke, ini sekilas perkenalan dari alumni atau Bapak Rozin yang alumni. Rozin. Oh, Bapak Rozin ya. Bapak Rozin dari alamat Jatirejo Suruh, kemudian belajar di Mansuruh atau sekarang Mano Semarang dan sekarang sudah menjadi orang sukses di sana. Coba berkaitan dengan kesuksesan Bapak mungkin bisa diceritakan kepada kami apa usaha Bapak, kemudian bagaimana karirnya sekarang menjadi orang yang hebat, bagaimana itu mula-mulanya, apa terus bagaimana gitu, atau kuliah atau bagaimana Pak. Mungkin jadi kami bisa jadi tahu gitu, jadi motivasi buat kami. Baik, kami memang berawal dari orang desa, anak seorang petani, Oke. ibu pedagang. Memang kami punya tekad untuk merubah nasib. Saya kebetulan merantau ke Kota Cilacap, kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Subhanallah. Saya bersama ya. Saya ya alhamdulillah saya bisa seperti ini, semua itu adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya memang di dunia usaha ini sekarang saya pegang satu presiden direktur PT Gunung Jati Jaya Sakti di bidang konstruksi perminyakan di Cilacap. Hebat ya, dari madrasah ternyata ada yang luar biasa begini, Masya Allah. Ya. Kemudian kami mengembangkan sayap ke suatu usaha bidang agen LPG di PT Bilco Multisarana, saya sebagai komisaris. Lalu saya kepengen tidak hanya sampai sini aja, saya kepengen mengembangkan juga usaha. Sekarang kami membuka peluang usaha di bidang otomotif. Otomotif juga ya? Ada otomotif, sekarang di penjualan, sama servis, sama spare part di Almas Motor yang di Gunung Pati,
Luar biasa tenan ini Pak. Masya Allah, ternyata alumni madrasah. Dulu di madrasah tidak ada bekal seperti itu ya Pak? Atau mungkin motivasinya apa kok bisa langsung kuliah ke tadi? Ya, Ya mengubah nasib tadi ya? ya. Jadi kami sadar bahwa kalau kita tidak ada usaha, Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu. Sesuai dengan firman-Nya juga begitu. Ya. Allah bilang dalam Al-Quran ya. Ya, jadi kami memang berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasib. Nah, maka dari itu kami berhijrah dari Desa Jatirejo ini, kami menuju ke Kota Cilacap. Di sana dan kebetulan kami sekarang karyawan kami sekarang yang di PT Gunung Jati Jaya Group ini kurang lebih sudah 25 orang. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Kemudian yang di Pilko Mutir Sarana, yang di agen LPG kurang lebih 17. Nah, sekarang yang di ini di Almas Motor, Almas Motor sekitar 9 orang. Ya, alhamdulillah kita bisa membantu teman-teman atau masyarakat yang membantu pemerintah. Mungkin kalau saya boleh bilang Bapak ini termasuk yang mengamalkan hadis Nabi mungkin ya, yang khairun nas anfa'uhum linnas ini mungkin. Jadi dapat membawa teman saudaranya untuk bisa menjadi bekerja, kemudian memperoleh penghidupan dan berpenghasilan dan juga memperoleh kebahagiaan buat keluarga mereka. Ini Bapak luar biasa dan mungkin berpahalanya semoga sampai akhirat ini. Amin. Jadi ladang amalnya. Masya Allah. Oke. Pada saat Bapak kuliah tadi ngambil jurusan apa? Kami ngambil jurusan manajemen bisnis perusahaan. Manajemen perusahaan. Ya. Dulu di madrasah kita di Mansuro itu pada saat Bapak sekolah itu di jurusan IPA atau apa itu IPS atau apa itu? Kebetulan waktu di madrasah kami di IPS. Oh IPS ya. Jadi nyambung IPS. Kemudian kita ini ambil ke manajemen perusahaan. Oh, gitu Pak ya. Oke, ini ngomong-ngomong tentang Pak, kami mau pengen dialog lebih lanjut berkaitan dengan alumni Pak. Jadi alumni kita yang sudah tersebar di seluruh pelosok tanah air, mungkin di luar Jawa dan macam-macam itu kan sangat banyak ya, karena kita berdirinya sudah tahun 83 sampai sekarang Pak. Kalau kita ya mungkin sudah ribuan, mungkin puluhan ribu lah alumni kita. Nah ini berkaitan dengan itu, bagaimana sih kepuasan Bapak terhadap sikap para alumni dari madrasah kita? Bagaimana Bapak merasakan teman-teman sealumni, seprofesi atau mungkin seangkatan Bapak berkaitan dengan kualitas alumni? Sikap beliau. Iya, saya memang sangat terkesan sekali terhadap teman-teman satu alumni ini ya. Dari kita tinggalkan madrasah ini, kita menuju ke yang kehidupan sekarang ini, teman-teman itu sampai sekarang itu masih kita itu ada komunikasi terus. Apalagi dengan adanya fasilitas teknologi yang seperti ini, jadi kita tuh lebih dekat. Terbukti sudah ada beberapa kali teman-teman kita ini khususnya seangkatan kami itu pernah sunju ke Cilacap, main ke Cilacap. Saya juga rasa punya kebanggaan tersendiri. Saya didatangi teman-teman itu, waduh, luar biasa. Itu dan kita juga alhamdulillah dari teman-teman ini juga setiap ada baik suka maupun duka selalu teman-teman ini ada komunikasi yang bisa kita sunju ke sana, silaturahmi ya. Ini ketika teman-teman ada komunikasi lagi sedang kesusahan, sakit dan sebagainya, itu masih ada. Mungkin yang kedua ya, mungkin kami tanya,
kalau tadi kan berkaitan dengan sikap ya. Dan alhamdulillah sikap para alumni memang sangat menyenangkan, komunikatif dan familiar, termasuk kekeluargaan dan seterusnya yang terjalin sampai hari ini. Apalagi Bapak tadi bilang pakai alat komunikasi yang semakin membantu kedekatan panjenengan dan mungkin ya tukar informasi dan lainnya. Nah sekarang berkaitan dengan anu Pak, apa namanya kepuasan Bapak terhadap pengetahuan para alumni. Karena mereka kan belajar di madrasah itu kan tentunya menimba ilmu ya. Dari mulai kelas 10, 11, 12 bersama Bapak Ibu guru di madrasah ini. Dan dari situ Bapak mungkin bisa ngamati bagaimana itu apa namanya serapan pengetahuan ilmu khususnya di madrasah ini. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya. Terkait dengan penyerapan ilmu pengetahuan yang selama ini kita peroleh dari bangku sekolah Madrasah Aliyah Negeri Suruh dulunya ya. Memang karena karena kedekatannya kami dengan waktu itu guru-guru itu sangat dekat sekali dengan murid-muridnya, sehingga kita ini sudah kayak tidak sejarak antara murid dengan guru. Akhirnya dengan adanya cinta dengan Pak Guru, otomatis pelajarannya itu pasti cinta. Nah, sehingga kita ini jika kita ini diajar oleh Pak Guru atau Bu Guru itu sudah barang tentu kita ini mendengarkan dan segala macam karena cintanya dengan kita dan dengan akrabnya itu, akhirnya ilmu yang diberikan pada guru itu bisa terserap kita dengan baik. Nah, sekarang setelah kita di dunia kerja atau di dunia ini usaha itu betul-betul itu sangat membantu dan bermanfaat sekali. Saya itu sampai sekarang buku-buku catatan sampai sekarang itu masih ada. Sudah 86 katakanlah selesai sampai sekarang. Itu memang kami bikinkan sendiri buku itu. Nah, kenang-kenangan dulu catatan ini. Sehingga saya kalau di dalam dunia usaha kami yang merasa kurang ini, kami buka buku itu. Alhamdulillah saja. Dan kebetulan sesuai. Saya dulu diajar oleh hitung dagang tata buku dan ekonomi. Itu kita aplikasikan sekarang di dunia kerja. Nah, ini alhamdulillah sekali ilmu yang kita dapat di bangku sekolah ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Baik, mungkin ada lagi yang mungkin kami tanyakan. Kalau Bapak kan mungkin satu angkatan ya. Ketika itu Bapak kan juga mengamati mungkin adik-adik kelasnya. Apakah juga berada dalam posisi yang sama? Artinya mereka memiliki kompetensi yang cukup setelah terjun di masyarakat atau mungkin di dunia usaha atau dunia kerja. Ilmu yang diperoleh dari madrasah itu memang betul-betul memiliki kebermanfaatan buat alumni-alumni kita. Jadi kompetensi yang dimiliki alumni itu sudah sangat cukup ketika mereka belajar di madrasah ini. Bagaimana pendapat Bapak? Sebenarnya ilmu itu kan tidak ada habisnya. Ya, betul. Ya. Jadi semakin kita ini tinggi, semakin kita ini merasa kurang. Jadi minimal dasar dari madrasah ini sudah ada. Baik itu dasar agama maupun dasar pengetahuan umum lainnya. Ya. Karena kalau kita ngejar ilmu itu tidak ada selesainya. Terbukti kita ini kalau setelah seperti ini merasa kita itu bodoh terus. Jadi semakin kurang, semakin kurang terus. Iya, betul. Nah, ini jadi kalau kita ditanya terkait ini sudah sampai di mana ininya, kita mencari ilmu itu tidak ada habisnya. Jadi alhamdulillah kami makanya, dan ini maunya kita aja kalau ada waktu dan ini kita harus kejar S2, S3 ini, tapi karena kita sudah ya waktu, sudah kesibukan ini kita ya calling down. Tapi kita tetap harus ini.
Dan kita tidak pernah lepas dari buku-buku yang ini. Kalau toh kita tidak di bangku kuliah lagi, katakanlah ambil S2 atau ini, berarti kita cari buku-buku kan di Gramedia ada untuk menuntun kita untuk maju ke jenjang yang lebih baik lagi. Lanjut Pak, ini berkaitan dengan alumni ya. Bapak kan juga menjadi seorang pemimpin di usaha Bapak. Tadi kan banyak karyawan, ada yang juga atau berapa tadi. Pada saat Bapak memimpin kan di sana Bapak juga dibekali dari materi tentang ilmu keagama, ya. Baik itu sholatnya, kemudian puasanya dan lain-lain. Seberapa jauh Bapak mengarahkan karyawannya atau mungkin teman pekerjaannya untuk bisa mengamalkan ilmu agama yang diperoleh di madrasah ini? Atau mungkin mereka diajak jamaah atau bagaimana, itu mungkin bagaimana? Ya, memang kita sebagai orang Muslim kita tidak terlepas daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami setiap kantor kami di Cilacap ada 3 tempat. Itu setiap kantor kita wajib ada musola minimal. Itu ya, musola wajib ya. Ya, musola wajib. Nah, kita setiap duhur, khususnya anak kantor, kita wajib jamaah duhur, jamaah duhur. Nah, kemudian khusus di hari Jumat itu seluruh teman-teman baik yang di lapangan maupun di kantor semua, karena pandemi ini untuk jamaah sholat Jumat di tempat-tempat sembarangan kan agak dibatasi. Ya, betul. Sehingga kami punya inisiatif untuk karyawan kami dan tenaga harian lepas, kita mengadakan sholat Jumat berjamaah di workshop di tempat kerja. Setelah itu kita kasih makan siang. Alhamdulillah. Jadi kita kasih makan siang bersama-sama, kita makan itu, termasuk saya juga makan nasi bungkus ya, ada nasi bungkus. Ya, kita ada fluktuatif. Jadi artinya ada 40 dan sampai 50 orang. Itu wajib setiap hari Jumat itu wajib berjamaah sholat Jumat di workshop. Karena beberapa kali kita temuin teman-teman itu memang kita maklum yang namanya kadang-kadang kerja di lapangan panas, capek dan segala macam. Dia lebih baik tidak Jumatan, lebih baik layah-layah atau tiduran di bawah pohon dengan enak itu daripada suruh Jumatan. Nah, kami punya inisiatif lebih baik kita kumpulkan semua jamaah sholat Jum'ah bersama, habis itu kita makan bersama walaupun dengan nasi bungkus. Nah, setelah itu mulai kita bekerja lagi sesuai porsinya masing-masing. Ya. Mungkin satu lagi Pak yang perlu kami tanyakan kepada Bapak, ini berkaitan dengan madrasah kita ya. Kalau dulu kan di masa Bapak madrasah ini kan masih kecil mungkin ya, mungil, kemudian gedungnya juga masih sedikit. Hari ini kan sudah bertambah banyak, bahkan kelasnya sudah sampai dengan 29 kelas dengan jumlah siswa dan guru hampir 1000. Luar ya, biasa. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, di fasilitas juga begitu dan seterusnya. Mungkin Bapak punya harapan buat madrasah ini ke depan atau mungkin saran masukan agar madrasah ini semakin luar biasa hebat dan berkelas dunia mungkin. Mungkin Bapak bisa sampaikan di sini khususnya untuk madrasah kami dan para siswa yang ada di madrasah ini. Kalau melihat sejarah madrasah aliyah negeri pada saat kami berduduk di bangku madrasah dulu, kelas kita baru 3 kelas. Nah, baru 3 kelas. Nah, itu pun sebagian masuk sore. Nah, karena untuk kelas 2-nya masuk sore, kelas 1 sama kelas 3 masuk. Kemudian berjalannya waktu sudah sekian hebat ini, sudah menjadi berapa 29 kelas luar biasa dengan perkembangan yang luar biasa.
Kami punya harapan Madrasah Aliyah Negeri ini harus lebih maju lagi. Iya, Pak. Harus lebih maju lagi dengan seperti sekolah-sekolah yang lain, karena memang jujur kita ini sekarang ini sekolah pun harus berkompetisi. Kita tidak boleh hanya berjalan di tempat saja, karena dukungan sarana dan prasarana serta guru-guru yang memadai itu sangat mendukung suksesnya majunya sekolah ini, dan nantinya juga akan membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat-hebat, super hebat. Bahkan ini terbukti di lain sekolah itu juga bisa sampai ke mana-mana atau menjadi dokter, guru dan segala macam, jadi insinyur dan segala macam. Nah, itu semuanya juga peran serta dari Bapak Guru dan prasarana semuanya yang ada di sini, supaya teman-teman atau adik-adik kita ini menjadi orang-orang yang hebat. Oke. Saya rasa gitu Pak Ki. Sangat terima kasih sekali Bapak telah berkenan hadir untuk berdialog santai Pak ya. Berkaitan dengan penelusuran alumni ya, Bapak sudah ceritakan banyak, dan moga-moga pertemuan ini akan membawa pengaruh besar buat alumni berikutnya, kepada murid-murid madrasah kita, nanti akan bersemangat, akan menggapai prestasi yang di luar madrasah, nanti akan menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Begitu Bapak, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nanti suatu saat kita bisa komunikasi lewat HP atau mungkin lewat dunia lainnya, sehingga kita akan tetap selalu komunikasi untuk memajukan madrasah. Siap. Terima kasih kami ucapkan, dan salam hebat untuk Bapak Rasid. Terima kasih. Selamat hebat kembali.